Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Jumat tanggal 20 Februari 2026. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru dari PO 27 Transway. Luar biasa, salah satu PO yang berlangganan dengan Karoseri Adi Putro ya. Ini luar biasa, pelanggan setia Karoseri Adi Putro di awal tahun 2026 kembali merilis armada terbarunya. Sebelum kita lihat armada yang akan kita review, seperti biasa ya teman-teman, kita lihat dulu nih ada bis apa saja sih di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada pagi hari ini. Yang pertama di sini, selain bis ya, sekarang Karoseri Adi Putro juga bisa memproduksi cooling box. Yes, ini adalah box pendingin yang bisa digunakan untuk truk ya. Di situ sudah ada jet box Frigo dengan Mitsubishi Fuso Canter FE71 teman-teman. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4 unit armada terbaru dari PO Subur Jaya dari total banyak unit yang dihadirkan di awal tahun 2026 ini teman-teman. Ini empat-empatnya sama ya, sama-sama menggunakan bodi Jetbus 5 SHD single glass. Untuk sasisnya menggunakan Hino RM280 Euro 4 teman-teman ya. Ini sasis terbaru dengan livery terbaru tahun 2026. Menarik nih teman-teman. Kemudian di sini armada yang akan kita review di video kali ini teman-teman, yaitu milik PO 27 Transway. Wah, ini warnanya warna baru ya teman-teman ya. Kalau sekilas kita lihat untuk livery-nya juga livery terbaru nih teman-teman. Apakah di interiornya ada yang baru juga? Nanti kita akan lihat di video kali ini. Kemudian di sini ada 1 unit. Wow, ini rasa-rasanya saya tahu nih teman-teman ya, milik PO apa. Iya, benar banget. Milik PO Subur Jaya. Livery warna pasir gitu ya kalau kita sering nyebut, atau warna coklat gitu ya. Yang keren banget. Single glass lagi teman-teman. Ini membuktikan bahwa PO Subur Jaya selalu ya maju bersama dengan Karoseri Adi Putro. Kemudian teman-teman di sini ada 1 unit dari total banyak unit armada PO efisiensi. Ini tulisannya Gold Class. Tapi saya belum tahu nih teman-teman akan dijalankan di trayek mana ya kira-kira ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu dan ada yang ingin menebak-nebak, silakan ditebak di kolom komentar ya. Kemudian di sini ada 1 unit armada Jetbus 5 SHD milik PO Puspita Holiday. Ini kalau kita lihat livery-nya mirip sama livery apa ya teman-teman ya? Ada yang mau nebak? Mirip dengan livery PO apa teman-teman? Kemudian yang terakhir di sini ada 1 unit Jetbus 5 MD atau medium bus. Ini milik RMF Trans dan ini terasosiasi atau bergabung ke dalam Purple Gang teman-teman ya dari PHD Trans. Oke teman-teman, silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa ya teman-teman like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Ini dia armada terbaru tahun 2026 dari PO 27 Transway. Hadir dengan menggunakan bodi Jetbus 5 SHD dengan sasis Hino RM280 Euro 4, teman-teman.
Ini sasis baru ya, bodinya juga bodi baru. Dan tentunya sudah ada fitur keselamatan yang canggih seperti anti-lock braking system. Wah, ini benar-benar benefit banget nih untuk kita ya. Untuk dimensi dari armada ini, panjangnya 12 meter, kemudian tingginya 3,85 meter, dan lebarnya 2,5 meter. Jadi pastikan saat teman-teman menyewa armada bus pariwisata ini, bus ini mampu menjangkau ke titik penjemputan teman-teman tanpa terkena resiko. Kemudian kita lihat bagian depannya ini full ya, warna dasarnya warna hijau Tosca. Kemudian di sini ada stiker di bagian bando yaitu Voita. Wah, kira-kira apa nih artinya teman-teman? Di bagian bawah di sini tampil clean ya, clean banget, hanya ada logo PO27 Transway dan ada stiker kesayangan kita yaitu TAF Cortinol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adiputro. Jadi benefitnya kita bisa menikmati produk karoseri Adiputro dengan lifetime yang lebih lama lagi nih teman-teman. Jadi lebih awet ya. Kemudian di sini pintu depannya ini menggunakan model sliding. Begitu kita buka pintu depannya teman-teman ya, wah, nuansa kemewahannya benar-benar terpancar dari dalam interior. Di sini kursi tour leadernya terpisah ya dengan kursi connect serta kursi driver. Ada pegangan tangan tambahan seperti ini. Oke, kemudian ada louver AC tambahan di bagian depan. Wes, dijamin adem teman-teman ya. Kita bisa tutup lagi dengan sangat mudah seperti ini. Tuh. Gampang ya, buka dan tutupnya. Saya suka nih ngelihat dashboardnya teman-teman, di-upgrade. Pakai lapisan kulit, kemudian ada garnish wood panel ya, dengan finishing yang glossy, jadi mewah banget. Menutupnya gampang. Lanjut kita lihat di sebelah sini teman-teman. Nah, ini ada tempat pengisian bahan bakar ya. Kemudian ada logo PO27 Transway dari PT 27 Transway Utama. Jadi ini sudah terjamin ya perusahaannya teman-teman. Untuk fitur air suspension atau suspensi udara ini sudah di-upgrade ya, bisa di-adjust levelingnya. Jadi bisa dinaikin dan bisa diturunin teman-teman ya. Saat teman-teman menyewa bis ini untuk overland atau antar pulau gitu ya, ini jadi lebih aman nih. Wah, keren, bisa dinaikin dan diturunin. Adjustment leveling air suspension, custom by Karoseri Adiputro. Kemudian teman-teman, di bagasinya di sini ya, ini ada 3 ruang bagasi yang benar-benar luas. Wow, saking luasnya ini bisa untuk ngangkut motor ya teman-teman. Tapi rasanya untuk wisata jarang nih untuk motor ya. Biasanya untuk koper, oleh-oleh, ini bisa dimasukin semua teman-teman tanpa perlu khawatir akan limbung ya. No limbung-limbung klub. Jadi ini bisa tetap stabil jalannya. Ini secara pembagian ruang ada 2 teman-teman. Yang untuk barang dan untuk tempat istirahat driver. Jadi tempat istirahat driver ada di bagian paling belakang dari si bagasinya ini. Oke, ini sudah dilengkapi dengan lampu ya, ada lampu, kemudian ada untuk AC-nya juga, jadi nggak pengap gitu ya teman-teman. Cakep seperti ini. Kemudian teman-teman, di sini ada bagasi lagi di atas roda belakang. Ini menjadi standar ya dari Jetbus 5 SHD. Kalau teman-teman pesannya MHD itu masih dapat bagasi, tapi kalau HDD nggak ada bagasi di atas roda belakang. Kemudian teman-teman, pintu belakangnya ini model swing ya, dan begitu kita buka pintu belakangnya langsung nih kita bisa terhubung ke bagian belakang dari interiornya. Kita bisa naik dan turun dengan mudah seperti ini tanpa khawatir kejedot ya. Jadi walaupun ini pintunya nggak full sampai ke kaca atau ke jendela, tetap safety teman-teman. Di atas nih ada tulisan ya, woi, Klaten bersinar, Shine of Java teman-teman. Salah satu PO kebanggaan kita ya, pelanggan setia Karoseri Adiputro dari Klaten teman-teman. Kemudian di sini di bagian belakang ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur, ada diffuser, ada pelindung bumper, dan ada sensor parkir. Wah, ini seperti mobil-mobil kekinian teman-teman. Udah modern banget ya.
Di bagian belakang di sini ya nama PO27 Transway-nya terpampang dengan nyata. Kemudian ada nomor telepon yang bisa teman-teman catat dan teman-teman hubungi untuk penyewaan armada PO27 Transway. Kita lihat di sini. Nomornya ada dua ya. Yang pertama itu 0812 7272 7091 dan yang kedua ada 0821 4285 2506. Silakan teman-teman catat, teman-teman simpan dan jangan sampai terkena modus penipuan yang sering mengatasnamakan suatu PO. Kemudian kita lanjut lihat bagian kanan ya teman-teman. Wah, ini nih. Lagi dipoles-poles teman-teman ya supaya kinclong dari lahir. Nah, ini kita bersama Cak Udin, pemain badminton profesional kita. Ini for your information teman-teman. Jadi kami di sini nih ya nggak cuma kerja teman-teman ya. Di hari Rabu, nah ini biasanya main badminton teman-teman. Ini jago banget loh, saya kalah terus. Kemudian teman-teman, seperti ini tapak sampingnya di bagian kanan. Dan setelah ini kita akan mereview interiornya. Let's go, kita masuk ke dalam bisnya teman-teman. Selamat datang di dalam interior armada terbaru dari PO27 Transway. Seperti ini teman-teman, nuansa kemewahannya. Di sini untuk interiornya, ABS-nya dipilih menggunakan warna krem. Kemudian untuk posisi kursi tour leader ini terpisah ya dengan kursi connect dan kursi driver. Jadi teman-teman mungkin tour leader yang cewek gitu ya, wah pasti seneng nih dengan konsep seperti ini. Jangan khawatir, kita tetap bisa keluar masuk dengan leluasa dengan cara memiringkan kursi tour leader yang ada di tengah sini. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman gunakan tuas yang ada di sini, tarik tuasnya ke atas dan teman-teman angkat kursinya seperti ini. Kita dapat akses yang leluasa ke arah ruang penumpang. Dan kalau kita lihat di sini di bagian atas, di sini louver AC-nya ditambahkan ya supaya lebih adem lagi nih di bagian depannya. Kemudian ruang penumpangnya ini benar-benar lega ya teman-teman. Ke arah atas lega, ke samping juga lega dan tentunya fasilitasnya lengkap. Mulai dari fasilitas keamanan, ada APAR alias alat pemadam api ringan yang terletak di samping bangku driver. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Ada jendela darurat yang terletak di atas. Posisinya ada di depan dan ada di belakang, serta ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Fasilitas hiburannya gimana? Tenang aja teman-teman ya, sudah lengkap banget. Mulai dari TV yang ada di belakang saya, ini TV yang pertama ya, dari total 2 unit TV, bisa dibuka seperti ini. Ukurannya besar banget teman-teman, ini ukuran 43 inci dan sudah terintegrasi dengan Android. Jadi sambil naik bis ini, teman-teman bisa sambil nonton YouTube, nonton Netflix, bisa karaokean, dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Kalau TV-nya sudah selesai dipakai atau mungkin saat di malam hari ya supaya nggak bikin silau, teman-teman silakan tutup ya atau sembunyikan TV-nya seperti ini. Harus sampai rapat ya nutupnya supaya nggak ada suara-suara bising dari area sini. Dan tentu saja kalau ada TV pasti ada audio system, speaker, subwoofer sudah ada di dalam bus ini. Kemudian di sebelah kiri saya ini ruangnya cukup longgar teman-teman ya karena nanti akan dipasang dispenser saat tiba di garasi. Kemudian di sini ada overhead compartment atau bagasi kabin. Terletak di atas dan ini sudah versi upgrade ya. Sudah ditambahkan lapisan kulit ya. Ini lebih kokoh dibandingkan yang tanpa kulit teman-teman. Kemudian bisa kita buka dengan mudah seperti ini. Ini bagasi kabin, silakan teman-teman masukkan tas atau barang-barang lain yang ukurannya cukup kecil ke sini dan nutupnya pelan-pelan aja ya teman-teman. Untuk di bagian kanan di paling depan di sini ada receiver mikrofon wireless.
Jadi kalau mau karaokean bisa ya. Mikrofonnya wireless alias tanpa kabel. Nah, di sini ada lampu disco, kemudian ada speaker nih yang terletak di sini, teman-teman. Lah, ini speaker. Mantap banget. Seperti apa kira-kira bagian tengah ke arah belakangnya? Let's go, kita pindah ke sana, teman-teman. Wih, lega banget ya interiornya. Sekarang kita ada di bagian tengah ke arah belakang. Seperti ini teman-teman, kita langsung disambut oleh TV yang kedua. Nah, posisinya ada di tengah, seperti ini. Bisa kita buka seperti ini teman-teman. Untuk ukuran, di sini ukurannya 24 inci ya, jadi sedikit lebih kecil dibandingkan yang ada di depan. Tapi tenang aja teman-teman, secara fitur sama ya. Karena ini sama-sama sudah terintegrasi dengan Android, jadi sama-sama bisa untuk nonton YouTube, nonton Netflix, dan lain sebagainya. Jangan lupa ditutup lagi, seperti ini, sampai rapat, supaya nggak bikin kita kejedot. Kemudian di atas di sini ada lampu disco, kemudian ada jendela darurat. Di sebelah kanan saya di sini ada pintu darurat. Untuk bagasi kabin atau overhead compartment ini sudah terletak sampai ke ujung belakang dan bisa kita buka seperti ini. Nah, ini ya, bagasi kabin, silahkan masukkan tas atau kardus yang ukurannya kecil gitu ya ke dalam sini, dan nutupnya juga mudah seperti ini. Pelan-pelan aja nutupnya, jangan kencang-kencang. Yang di baris kiri paling belakang ini dijadikan cool box. Nah, ini adalah pengganti kulkas, teman-teman. Kalau teman-teman ingin minuman di suhu yang dingin, teman-teman bisa masukkan minuman dalam kemasan ke sini, kemudian tutup. Terus teman-teman ambil lagi di suhu yang dingin. Di bagian paling belakang di sini ada 6 kursi yang dijadikan satu baris. Wah, enak nih duduk di sini, teman-teman ya. Wow, kepala saya nggak kejedot ya, jadi jaraknya sangat jauh. Kemudian di sini juga sudah di-upgrade nih teman-teman, ditambahkan speaker, ada louver AC, ada USB port charger juga. Ini USB port chargernya ada di kanan, di tengah, dan di kiri. Jadi yes, nggak perlu kehabisan baterai HP ya yang duduk di paling belakang ini. Dan tentunya adem karena ada louver AC-nya. Nggak panas karena ada peredam panas ya di bawah sini. Walaupun posisi kita ada di atasnya mesin tetap adem dan nggak berisik karena ada peredam suara, teman-teman. Saya yakin sih teman-teman yang duduk di kursi paling belakang ini punya semangat yang lebih besar dibandingkan yang duduk di paling depan. Nah, kalau saya pribadi teman-teman paling suka duduk di kursi paling depan. Seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Let's go, kita ke paling depan teman-teman. Wih, mantap nih teman-teman interiornya. Sekarang kita ada di kursi paling depan di baris kanan teman-teman. Ini benar-benar longgar ya legroomnya, tapi ini karena dispensernya belum dipasang. Nanti dispensernya akan dipasang di garasi ya teman-teman. Di sini sudah disiapkan kabel untuk dispensernya. Nah, kalau kita duduk di sini, kita benar-benar dapat view atau pandangan yang leluasa ya ke arah depan, ke samping, dan ini gordennya teman-teman bisa lihat estetik banget nih teman-teman. Selain gorden ya, di bagian atas ini juga ada bagian yang paling estetik dari Chatbus 5 series. Ada louver AC model terbaru teman-teman. Di tengahnya di sini ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Nanti ya kalau teman-teman merasa terlalu gelap di sini, teman-teman bisa nyalain nih lampu bacanya pakai tombol yang ada di samping dari USB port chargernya ya, dan dimatikan lagi dengan mudah seperti ini. Oke, sangat mudah. Louver AC-nya ini bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita ya, mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mungkin teman-teman mau sumbat hembusan AC-nya juga bisa banget. Caranya gampang, teman-teman tinggal arahkan seperti ini ya. Kemudian teman-teman bisa putar-putar area yang bergerigi di sini untuk
mengatur intensitas hembusan AC-nya. Di sini ada ambient lights yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur dan tentunya untuk mendukung kenyamanan teman-teman. Ini senyaman di hotel bintang 5 ya. Apalagi bus ini sudah pakai air suspension atau suspensi udara dan kursinya juga nyaman banget nih dari Aldila Seats. Ini teman-teman bisa lihat dengan konfigurasi kursi 2+2. Ini ukurannya cukup lebar ya. Kemudian ada armrest. Bisa kita putar seperti ini. Ada sabuk pengaman di setiap kursi. Caranya teman-teman bisa lihat seperti ini. Oke. Ini kita buka ya. Kemudian kita bisa atur nih. Nah, mau direnggangkan atau dikencangkan seperti ini bisa ya. Dan diklik saja seperti ini. Oh, sangat mudah dibukanya seperti ini. Oke. Sabuk pengaman di setiap kursi. Kemudian ada fitur reclining seat. Jadi kursinya bisa direbahkan ke belakang, teman-teman. Caranya gampang. Kalau teman-teman duduknya di gang, silakan teman-teman gunakan tombol yang warna merah di sini. Tekan tombolnya dan arahkan badan teman-teman ke belakang seperti ini. Ini adalah kemiringan yang paling maksimal ya. Teman-teman bisa lihat nih perbandingannya. Yang paling rebah dengan yang paling tegak. Wah, nyaman banget ya. Dan kalau mau dikembalikan ke posisi semula, teman-teman tinggal tegakkan badan teman-teman terlebih dahulu, tekan tombolnya, dan nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Kalau teman-teman ada atau duduknya di dekat jendela gitu ya, silakan teman-teman gunakan tuas yang ada di dekat dinding, tarik tuasnya ke belakang, dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Gimana teman-teman? Gampang banget ya. Dan kita juga sudah selesai mereview secara lengkap dari bagian eksterior, kemudian ke bagian interiornya. Wes, lengkap kita review semua. Luar biasa, terima kasih atas kepercayaan PO27 Transway kepada Karoseria Adiputro. Dan tentunya terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi ya teman-teman di video-video selanjutnya hanya dengan produk-produk buatan Karoseria Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro ya teman-teman.